Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bagi yang berbahagia di tengah-tengah wabah corona, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait perkuliahan manajemen strategik organisasi dakwah. Karenanya sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi yang cerah, suasana yang cerah dan indah. Mudah-mudahan langkah kita di pagi hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mata kuliah ini manajemen strategik organisasi dakwah adalah mata kuliah yang memang sebenarnya diberikan kepada kawan-kawan di prodi manajemen dakwah. Tapi alhamdulillah di style ada mata kuliah itu sehingga kita bisa sedikit mempelajari di kelembagaan dakwah. Lalu pertanyaannya, apa sih arti dari manajemen dan strategik? Apa itu organisasi dakwah dan lain sebagainya? Sebelum kita beranjak ke sana, kita akan melihat bagaimana sejarah daripada manajemen strategik. Sejarah manajemen strategik adalah anggaran dan kontrol keuangan awal tahun 90-an. Ini yang stabil. Kemudian pesaing belum muncul ketika itu. Perencanaan jangka panjang, ini 1950-an, keputusan anggaran 1 tahun akan mempunyai dampak lebih daripada 1 tahun. Perencanaan strategik 19 di tahun 60-an, perubahan, persaingan tajam, memperkuat posisi konsumen. Manajemen strategik terabaikannya aspek pelaksanaan dan pengawasan. Ada informasi, ada motivasi, ada iklim, ada budaya kerja yang bersifat ritual dan mekanisme sehingga menjadi sesuatu yang bersifat rutin dan sering berpegang pada asumsi yang tidak realistis. Ini tahun 80-an, 1980-an menurut Porter. Mengapa manajemen strategik itu ada? Yang pertama adalah karena harus pemuasan berbagai pihak yang berkepentingan di situ. Yang pertama ada internal, yang kedua ada namanya eksternal. Menghadapi tantangan eksternal dengan berbagai tantangan masa depan, diantaranya adalah globalisasi yang bagaimana sekarang zaman teknologi industri 4.0 ini seluruh aspek-aspek di kehidupan manusia ini hampir berbasis pada teknologi. Nah, kalau di lembaga Islam tidak berbasis kepada teknologi, tentu kita akan ketinggalan zaman. Nah, ini efek globalisasi yang begitu masif. Kemudian ada namanya perubahan geopolitik. Nah, perubahan geopolitik inilah yang akan dilihat terutama para pebisnis, pengusaha, dan lain sebagainya. Periodisasi politik baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat daerah. Ini akan melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada di pusat sehingga berefek sampai ke daerah. Kemudian peningkatan taraf hidup. Nah, kita lihat hampir setiap tahun kebutuhan naik, kebutuhan pokok, sandang pangan, apalagi papan, itu juga naik terus. Nah, inilah juga yang akan mengakibatkan bahwa peningkatan taraf hidup. Nah, ini bagaimana menghadapi tantangan eksternal dengan berbagai tantangan masa depan. Nah, di antaranya itu ada globalisasi, ada perubahan geopolitik,
ada peningkatan taraf hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelenggaraan jasa berdasarkan norma dan etika. Nah, kita bergerak di bidang pendidikan, pendidikan Islam di sekolah-sekolah perguruan tinggi. Tentu ini merupakan proses jasa yang tidak kalah harusnya dengan produk di sebuah PT, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang kian yang luar biasa masifnya. Mungkin kita sekarang punya Samsung yang terbaru, besok sudah ada Samsung yang lebih baru lagi. Nah, cepatnya bisa dihitung mungkin 1 minggu sekali itu ada pasti produk teknologi baru. Nah, itu menuntut konsumtif manusia hal-hal yang baru terus. Nah, ini di teknologi, perubahan teknologi yang begitu cepatnya. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan kita menyusun sebuah strategi, kita akan tentu ketinggalan zaman. Kita lihat bagaimana sekelas Toshiba yang gulung tikar. Gara-gara apa? Ya, mengikuti perkembangan teknologi, tapi kurang cepatnya berinovasi. Kemudian ada namanya faktor demografi. Nah, faktor demografi ini yang biasanya akan mempengaruhi di wilayah-wilayah masing-masing. Kalau di Surabaya ya demografinya seperti ini, kota industri, kota pabrik, dan juga nggak kalah juga banyak kampus-kampus yang ada. Nah, kota metropolitan nomor 2 setelah Jakarta. Nah, hal inilah yang kita akan lihat di manajemen strategik itu. Nah, kita belajar di sini lebih banyak. Nanti silahkan berdiskusi apa yang kira-kira nanti kita akan diskusikan. Kemudian apakah manajemen strategi itu? Kisah 2 presiden perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama, keduanya memutuskan acara kemah bersama guna mendiskusikan kemungkinan merger. Mereka berjalan hingga ke dalam hutan. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan seekor beruang dan memamerkan giginya. Dengan segera presiden yang pertama membuka tas punggungnya dan mengeluarkan sepatu joggingnya. Presiden yang kedua berkata, "Hei, Anda tidak mungkin bisa mengalahkan lari beruang." Presiden pertama menjawab, "Mungkin saya tidak bisa lari lebih cepat daripada beruang itu, tetapi saya pasti bisa lari mengalahkan Anda." Nah, inilah artinya bagaimana saingan sekolah di sekarang, saingan perguruan tinggi, saingan pondok pesantren, dan saingan-saingan yang lainnya. Ini harus bagaimana manajemen strategik ini kita create bersama-sama di mata kuliah ini sehingga menjadi sebuah tatanan yang baik, menjadi sebuah formulasi yang baik untuk kedepannya. Dari kisah ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya letak pentingnya manajemen strategik. Presiden nggak mungkin kalah dengan beruang, nggak apa-apa kalah, tapi jangan sampai kalah dengan perusahaan Anda. Nah, inilah kita akan lihat bagaimana berjajar antara McD dengan KFC, berjajar antara Alfamart dengan Indomart. Itu kan punya diferensiasi yang berbeda. Tapi di situ mereka benar saingan, padahal berdampingan. Nah, itu lihat di situ. Nah, ini kalau tidak dikelola di manajemen strategik, tentu kita nggak bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah gagasan manajemen strategik berarti adalah mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Bagaimana keunggulan kompetitif inilah yang harus kita capai. Oke, 1 tahun ini berhasil, 1 tahun ke depan berhasil, tapi kita lihat 10 tahun, 20 tahun ke depan, apakah ini berhasil? Apakah justru minggir? Apakah justru akan gulung tikar dan lain sebagainya? Inilah letak pentingnya manajemen strategik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mempertahankan keunggulan kompetitif. Terus-menerus beradaptasi pada perubahan
kegiatan eksternal dan kemampuan, serta kompetensi sumber daya internal. Nah, efektif merumuskan, menerapkan, dan menilai berbagai strategi yang semakin menguatkan faktor-faktor tersebut. Nah, karenanya ini juga yang sangat penting dalam menjalankan sebuah misi formulasi manajemen strategi. Manajemen strategik, ya, kita akan bedah apa itu manajemen. Nah, mesti banyak orang sudah mengetahui ya, manajemen ya berkait dengan mengatur, mengelola begitu. Nah, menurut Hout, manajemen itu the process of planning, organizing, leading, controlling, that encompasses human, material, financial, and information resources in an organization environment. Nah, ini. Jadi bagaimana proses memplanning, merencanakan, mengorganize, memimpin, mengkontrol di dalam sebuah kelompok manusia, kelompok barang, kelompok keuangan, dan sumber-sumber daya yang ada di dalam sebuah lingkungan organisasi. Nah, ini berkaitan dengan manajemen. Lalu apa sih yang disebut dengan strategis? Nah, strategis adalah berasal dari bahasa Yunani, strategos. Stratos pasukan dan aku adalah memimpin. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan adalah strategi adalah siasat, kan begitu. Tujuan utama dari strategi militer dan bisnis adalah memperoleh keunggulan kompetitif itu. Jadi kalau antum mau bikin sebuah brand, baik brand bisnis, brand jasa, dan lain sebagainya, itu harus keunggulan kompetitifmu di bidang apa? Nah, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau mau bikin les privat, perbandingan dengan yang lain apa? Mau bikin warkop, perbandingan dengan warkop yang lain apa perbedaannya? Ada nggak nilai diferensianya, distintif, ada nggak? Nah, kalau ada, itu berarti bisa dikatakan juga unggul. Tapi unggul tidak di situ nanti. Itu akan bagaimana kita bisa mempertahankannya. Nah, itulah yang kita akan gali di mata kuliah ini. Di mana letak perbedaan antara strategi militer dan bisnis? Strategi bisnis dirumuskan, diterapkan, dan dinilai dengan asumsi kompetensi. Sedangkan militer dirumuskan, diterapkan, dan dinilai dengan asumsi konflik. Kalau berbisnis ya kompetisi, di kompetisi aja. Punya sekolah 1, 2, 3, 4, ya, di kompetisi. Satu lokal, satu kecamatan, ada beberapa sekolah, SD, SMP, SMA, SD ada berapa, dilihat apa, distintifnya apa gitu. Letak perbedaannya apa dengan SD-SD yang lain. SMP letak perbedaannya apa. SMA begitu juga, perguruan tinggi juga begitu juga. Organisasi apapun mesti beradaptasi pada perubahan dan terus berupaya memperbaiki diri agar sukses. Terus makanya ada namanya evaluasi. Tiap tahun ada evaluasi, tiap pertengahan ada evaluasi, kemudian di akhir periode juga ada evaluasi. Tujuannya apa? Untuk ini memperbaiki diri agar sukses. Kemudian dari definisi manajemen strategik menurut Clark and George dalam Saladin, manajemen strategik merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan organisasi. Menurut Miller, manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara 3 aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi daripada strategi. Definisi nomor 2, kita akan lihat manajemen strategik adalah suatu ilmu dan seni dari pembuatan formulasi, penerapan, implementing, dan evaluating tentang keputusan-keputusan strategik antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang. Nah, ini juga akan kita lihat bagaimana kita menerapkan apa yang sudah jadi yang kita rumuskan bersama. Saya kira itu manajemen strategik
gambaran sekilas. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.